hati kepada harta dunia. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia dan itu hanya titipan sementara, ya. Hanya titipan sementara. Semua orang menginginkan dan membutuhkan harta, ya. Nah, bohong kalau nggak butuh, ya. Dan semua orang berjuang, berlomba-lomba untuk mendapatkan harta, ya. Seseorang untuk mendapatkan harta, ya, sampai ia melakukan hal yang di luar jalur kehendak Tuhan, ya. Nah, jadi salah satunya misalnya untuk mengumpulkan harta, terkadang ada orang sudah lupa diri, ya. Siang jadi malam, malam jadi siang. Nah, mari kita belajar dalam teks ini. Di sini adalah satu contoh, yaitu orang muda yang kaya, ya. Nah, di sini bukan orang muda yang susah, orang muda yang kaya. Ternyata kekayaan ia miliki tidak menjamin untuk ia memperoleh hidup yang kekal. Di ayat 16, di situ ia bertanya kepada Yesus, ya. Apa yang harus ia perbuat supaya mendapatkan hidup yang kekal, ya. Nah, saya ingat ini adalah orang kaya, ya. Nah, jadi tentu orang kaya itu banyak hartanya. Nah, dalam hal ini dikatakan tadi, jangan melekatkan hati kita kepada harta duniawi. Nah, di sini rupanya anak muda yang kaya ini dia hanya punya harta duniawi, ya. Harta surgawi nggak punya rupanya, ya. Nah, sehingga ia masih bertanya bagaimana mendapatkan hidup yang kekal. Hidup kekal itu adalah harta surgawi, ya. Nah, jadi di sini saya katakan jangan melekatkan hati kepada harta duniawi. Alasannya ada berapa, nanti saya akan sampaikan, ya. Satu, alasannya pertama adalah kalau kita melekat hati kita kepada harta duniawi, itu menghalangi perbuatan kasih kita kepada Tuhan, ya. Menghalangi perbuatan kasih kita kepada Tuhan, ya. Nah, di sini kita melihat perbuatan kasih apa yang dilakukan terhalang daripada anak muda yang kaya, ya. Nah, pada saat dia bertanya kepada Yesus dan Yesus memberikan jawaban, ternyata di ayat yang ke-21, ya, dan 22 itu menunjukkan bahwa dia tidak menaati perintah Tuhan, ya. Nah, jadi dikatakan 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dengan sedih sebab banyak hartanya, ya. Nah, jadi alias ia tidak menaati perintah Tuhan, ya. Karena Tuhan berkata, pergilah jualah segala milikmu. Nah, ini perintah Tuhan. Pergilah jualah, ya. Harta anak muda ini banyak, ya. Kebayang dia punya harta, pergilah jualah, ya. Selain jual dikatakan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Nah, ini perintah yang kedua. Perintah yang ketiga, kemudian datanglah kemari. Perintah yang keempat, ikutlah aku, ya. Dan perintah-perintah ini rupanya
tidak dilaksanakan anak muda ini ya. Karena dia mempertahankan hartanya ya. Nah, jadi silakan bisa Pak Gembala baca Yohanes 14 ya. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, jaringannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. 14 ayat 21, barang siapa memegang barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Oke, terima kasih. Nah, jadi di sini ya jelas bahwa bagi kita yang mengasihi Tuhan, buktinya adalah kita melakukan perintah Tuhan. Nah, tadi anak muda yang kaya itu rupanya dia tidak ya menuruti, tidak melakukan perintah Tuhan. Berarti ia tidak mengasihi Tuhan. Hanya gara-gara harta yang ia miliki, ya. Nah, ia tidak mau menaati perintah Tuhan. Nah, di sini pasti anak muda ini hatinya sangat melekat kepada harta, ya. Makanya saya katakan jangan melekatkan hati kepada harta duniawi. Alasannya kenapa? Menghalangi perbuatan kasih kita kepada Tuhan, ya. Perbuatan kasih apa? Yaitu tidak melakukan perintah Tuhan, ya. Barang siapa mengasihi aku, ia menuruti perintahku, ya. Nah, jadi hati-hati. Kalau kita sudah mengejar harta, membuat kita lupa mengasihi Tuhan, ya. Nah, terkadang sudah tahu jam doa seperti ini, enggak mau ikut. Kenapa? Aduh, tanggung, lembur mengejar harta, lembur, ya. Nah, berapa sih yang didapatkan dari lembur itu dibanding dengan Tuhan kasih buat kita, ya. Nah, lembur endingnya kurang sehat, ya. Hasil yang didapatkan bayar rumah sakit. Nah, jadi ini hanya gara-gara melekatkan hati kepada harta duniawi. Nah, jadi harta itu tidak salah. Dan harta itu diberikan Tuhan kepada kita. Itu hanya titipan, ya. Jadi kalau kita mendapatkan harta, ingat, ya, jangan melekatkan hati kita kepada harta duniawi, ya. Oke, jadi alasan yang pertama, jangan kita melekatkan hati kepada harta duniawi karena menghalangi perbuatan kasih kita kepada Tuhan, ya. Nah, perbuatan kasih kita kepada Tuhan yang dilakukan adalah menaati, menuruti perintah-perintah Tuhan, ya. Yang kedua, ya, kenapa kok dikatakan jangan melekatkan hati kita kepada harta duniawi? Nah, ayat 23 sampai 26, ya. Jika kita melekatkan hati kita kepada harta duniawi, itu berdampak, ya, membawa kita kepada kebinasaan, ya, kebinasaan. Nah, di sini ada dikatakan para murid-muridnya, ya, Yesus berkata demikian, ya. Kata Yesus kepadanya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, ya,
sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Ayat 25, ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Nah, jadi berbicara keselamatan. Ya. Nah, jadi dalam hal ini anak muda yang kaya ini, ya, padahal ia kepingin mendapatkan hidup yang kekal, ingin hidupnya sempurna, ya, ingin mendapatkan keselamatan, tetapi hanya gara-gara hatinya melekat pada hartanya yang ada, membuat ia dikatakan sini, ya, ia pasti tidak akan mendapatkan keselamatan, tidak mendapatkan kerajaan surga, ya. Dikatakan di ayat yang ke-23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, ingat saya katakan tadi, ya, untuk menjadi kaya tidak salah, mendapatkan harta tidak salah, tapi jangan kita melekat hati kita kepada harta itu, lalu kita endingnya tidak mendapatkan kerajaan surga, endingnya kita binasa, endingnya hidup kita tidak sempurna, endingnya kita tidak mendapatkan keselamatan. Ya, nah, jadi keselamatan dari Tuhan itu lebih penting daripada harta duniawi. Ya, jadi jangan keliru dalam memahami perjalanan hidup ini. Ya, kebanyakan orang hanya fokus berlomba-lomba mengejar harta duniawi. Ya. Sementara harta surgawi tidak dikejar, yaitu keselamatan, kerajaan surga. Ya. Nah, jadi kita diizinkan Tuhan, ya, dalam menjalani hidup ini, ya, perlu fokus mengejar harta di surga. Ya. Nah, harta di surga di sini didapatkan dengan cara apa? Nah, dikatakan oleh Yesus, jika engkau hendak sempurna, pergilah jualah milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Ya, nah rupanya salah satu cara harus kita melakukan untuk kita mengumpulkan harta di surga itu, kita harus mengorbankan harta kita demi berbagi buat orang-orang miskin. Ya, ada berapa orang miskin di sekitar kita? Nah, sudahkah kita melakukan berbagi dengan mereka? Nah, mungkin kita anggap remeh, padahal itu adalah salah satu cara untuk kita hidup sempurna, untuk kita mengumpulkan harta di surga. Ya, nah, jadi terkadang kita mau berbagi dengan orang, apalagi dia orang miskin, ya, menyusahkan, merepotkan, ya, membuat kita mengganggu. Tapi kita nggak sadar itu firman Tuhan berkata berbagilah dengan orang-orang miskin. Itu salah satu cara kita mengumpulkan harta di surga. Ya, nah oke. Nah kita melihat juga orang kaya ini, ya, endingnya ia setelah Tuhan menyuruh dia jual hartanya dan dibagi kepada orang miskin, ya. Kemudian datanglah kemari ikut Tuhan, ia rupanya bersedih, ya. Nah, ini bahayanya bagi kita kalau diajak Tuhan untuk melakukan perbuatan baik, kenapa mesti bersedih, ya? Padahal harta itu, ya, nggak kebawa mati, ya, ya kan? Nah, justru kalau kita berbagi dengan orang, disitulah kita mengumpulkan harta di surga, ya. Jadi dalam hal ini kita perlu tahu bahwa jangan melekatkan hati kita kepada harta dunia, ya. Dan ingat, harta yang Tuhan kasih buat kita selama masih ada di dunia ini harus dipakai benar-benar ada keseimbangan dengan sesama kita di sekitar kita, ya. Nah, harus berbagi, ya, harus berguna untuk pekerjaan Tuhan,
jangan dipakai hanya untuk kepentingan diri sendiri, ya. Silakan siapa ya? Ibu Stefani baca Lukas 12 ayat 21. Lukas 12 ayat 21. Lukas pasal 12 ayat 21, demikian firman Tuhan. Kan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan. Oke. Nah, jadi di sini menjelaskan bahwa jika kita mengumpulkan harta untuk diri sendiri, ya, kita tidak layak di hadapan Tuhan, ya. Nah, jadi kalau kita dikasih harta itu, ya, harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan, ya, sesama kita juga yang kekurangan, ya. Dan itulah satu cara untuk mengumpulkan harta di surga, ya. Jadi dikatakan tadi dalam Lukas 12 ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah, ya. Nah, jadi mana kita mau cari, kaya di hadapan Allah atau mau kaya demi dengan harta duniawi, lalu endingnya seperti anak muda yang kaya ini, ya. Jadi saya sudah katakan tadi, harta itu adalah pemberian Tuhan, ya. Kalau kita memilikinya, mari kita ingat bahwa itu adalah titipan Tuhan, kita pakai benar-benar untuk kemuliaan Tuhan. Kita peduli dengan orang-orang yang di sekitar kita, ya. Nah, kalau kita mempunyai lalu sekitar kita nggak punya, ya, biasanya hati kita tergerak. Mari kita lakukan, ya. Karena dengan kita berbagi dan sesama membuat kita mengumpulkan harta di surga, ya. Tadi saya di kampus, saya mau makan dan memang tiap hari, ya, terjadi di kampus seperti itu. Ada mahasiswa yang dari Timor itu, ya, dia kan nggak dapat makan, ya. Jadi saya sudah beli gado-gado, sudah mau makan, ya. Hati saya berbicara, ingat Arifin. Saya nggak jadi makan, saya pergi ambil piring, ku bagi berdua. Nah, jadi pisang satu dibagi dua, ya, gado-gado sepiring dibagi dua. Selalu kalau setiap makan ingat anak itu, ya. Terima kasih Tuhan. Jadi merasa berbahagia kalau kita bisa berbagi, ya. Nggak nunggu kita banyak harta baru berbagi. Dari hal kecil kita harus belajar berbagi, karena disitulah kebahagiaan kita dan disitulah kita mengumpul harta di surga, ya. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kita, jangan melekatkan hati kita kepada harta duniawi, ya. Dan kita kalau mengumpulkan harta, kumpulkan harta di surga, yaitu dengan melakukan firman Tuhan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Pendeta. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Bu Jocelyn karena telah berbagi firman Tuhan pada malam hari ini. Kita kembali diingatkan untuk mengumpulkan, ya, harta surgawi kita di hadapan Tuhan. Tuhan izinkan kita, karuniakan kita materi, kita bersyukur. Tentunya apa yang kita miliki kiranya dipergunakan, ya, untuk memuliakan nama Tuhan, ya, memuliakan nama Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk firman-Nya kembali menguatkan kita. Baik, terima kasih dalam Tuhan, ya. Saya sampaikan kita bersyukur bangsa negara kita yang terus berjuang, ya, melawan pandemi. Kita bersyukur terjadi penurunan setiap harinya. Semua kan anugerah Tuhan kita doakan terus buat Indonesia, pemulihan kesehatan dari virus apapun. Kita doakan juga untuk
perekonomian kita sehingga dapat berjalan dengan baik, ya. Dan juga kita doakan terus buat rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, ibu kota Nusantara, kita doakan, ya. Karena kemarin sudah diresmikan untuk dari Pak Jokowi, kita doakan terus, ya, untuk pembangunan ibu kota baru ini. Dan kita doakan juga untuk pelayanan kita di GKI Sungai Bambu. Kita doakan juga untuk pelayanan kita, ya, ibadah minggu, sehingga terus dapat menjadi berdampak, ya, bagi pertumbuhan rohani jemaat Tuhan di GKI Sungai Bambu. Baik, kita akan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Dimulai yang dari jauh dulu. Silakan Ibu Sophie Watikawa untuk pokok-pokok doanya. Ya, shalom, selamat malam. Shalom. Amin. Untuk kesehatannya,